Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Marliana, NIM 4120008 dari kelas SIM, Sistem Informasi Manajemen D, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu jurnal internasional yang berhubungan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya, pada kali ini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Multimodal Data as Means to Understand the Learning Experience. Jadi jurnal internasional ini tuh berasal dari Elsevier ya, dari publisher Elsevier, di mana ini memang publisher yang sudah besar kan, yang internasional sudah besar, dan jurnal ini juga berasal dari International Journal of Information Management, keluaran tahun 2019, terbitan tahun 2019. Jadi jurnal ini itu dibuat oleh beberapa orang yang sudah memang pada bidangnya. Yang pertama ini ada Michelle and Kiana Voss, Hitesh Sharma, yang mereka berdua ini dari Department of Computer and Information Science, Norwegian University of Science and Technology, Norway. Kemudian ada juga Elias Alpapas, ini berasal dari University of Agder, Kristiansand, Norway juga, dan ada juga Vasilis Kostakos dan Eduardo Veloso yang mereka berdua berasal dari School of Computing in Information System, University of Melbourne, Australia. Alright, so dari judulnya ini adalah Multimodal Data as a Means to Understand the Learning Experience, di mana jurnal ini akan membahas suatu model baru yang sebelumnya itu ada model lain. Nah, kita langsung masuk aja. So, jurnal ini ya, most work in the design of learning technology use clickstream as their primary data source for modeling and practicing learning behavior. Jadi, kebanyakan pekerjaan dalam design of learning, desain pembelajaran teknologi itu menggunakan clickstream, metode clickstream. Itu sebagai data utama mereka dalam model dan juga memprediksi dari adanya kebiasaan belajar, learning behavior gitu. Nah, kemudian dalam jurnal ini itu peneliti set out the quantify what if any advantages to psychological sensing technique. Jadi mereka berusaha untuk menemukan suatu model yang modelnya ini dimunculkan dari psikologi sensing, ya kan? Nah, kemudian provide for the design of learning technology. Mereka ini melakukan lab study ya, studi laboratorium itu dengan 251 game sesi dan juga 17 pengguna, yang dimana 17 pengguna ini fokusnya pada pengembangan skill, pengembangan keterampilan dalam misalnya users ability to master complex ke skill ya, atau kemampuan yang memang fokusnya itu kompleks gitu. Kemudian we collect clickstream data, mereka melakukan pengumpulan data yang datanya itu model clickstream, kan? SI tracking, electronical palography, video, dan juga wristband data during the experiment, dalam eksperimennya ini, kan, dalam percobaannya. Kemudian our analysis, artinya mereka melakukan analisa dari data yang sudah terkumpul, mereka melakukan penelitian, eksperimen, studi laboratorium, and then they finally have analyze. Mereka menganalisis. Apa hasil analisisnya? Show atau menampilkan bahwa dari traditional clickstream model SIF atau dari metode
dari clickstream sendiri yang biasanya atau the most dari design of learning technology menggunakan itu ternyata memunculkan 39% error. 39 itu angka yang besar ya. Nah, dari ini mereka 39% error dalam apa? Error dalam memprediksi learning performance. And then kemudian mereka melakukan ujinya ini menggunakan data yang baru, metode yang baru, bukan yang clickstream, tapi menggunakan yang multimodal. Ya, yang multimodal. Ternyata menggunakan data metode multimodal ini mengalami penurunan dalam errornya, yaitu sebesar 6%. Nah, dari 39% yang menggunakan clickstream, ketika menggunakan multimodal itu hanya sebesar 6% saja. Ya kan? Nah, di sini kan menemukan suatu penemuan gitu. Ternyata menggunakan multimodal itu mengalami atau show 6% of error gitu kan, lebih rendah daripada yang clickstream. And then our work highlights the limitation of standalone clickstream model. Ternyata memang dari model clickstream ini punya limitnya atau keterbatasannya. And quantifies the expected benefit of using a variety of multimodal data coming from psychological sensing. Dan manfaat dari adanya metode yang multimodal data itu tuh dari selain dari yang 6% tadi yang ternyata errornya menurun, itu ternyata berasalnya itu dari psikologi sensing, coming from psychological sensing gitu. And then our finding helped shape the future of learning technology research by pointing out the substantial benefit of psychological sensing. Dan dari hasilnya ini tuh mengatakan gitu, hasilnya selain tadi menemukan itu ya, itu tuh hasilnya tuh mereka itu membentuk suatu masa depan ya, membentuk masa depan dari penelitian of learning technology, penelitian dari teknologi learning technology itu yang pointing out untuk mensubstansialkan dari manfaat psychological sensing gitu. Itu kurang lebihnya dari apa yang inti dari jurnal itu, tentang jurnal yang bagaimana menemukan suatu metode baru gitu dalam pekerjaan design of learning technology gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf sekali atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam video ini. Apabila kalian ingin mempelajari lebih lanjut, silakan bisa baca sendiri. Kalian cari di jurnal Elsevier atau nama jurnalnya ini International Journal of Information Management yang terbitnya ini pada tahun 2019. Cari yang judulnya Multimodal Data as a Means to Understand the Learning Experience. Cukup dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.